Shalom, perkenalkan nama saya Riri Simamora. Saya jurusan Pendidikan Agama Kristen di AKN Tarutung semester 5. Di video saya kali ini saya akan memaparkan RPP kelas 3 SD, yaitu mata kuliah praktek perencanaan pembelajaran PAK yang diampu oleh Ibu Rusmauli Simbolon MPDK. Shalom, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat. Baik, dari anak-anak sekalian, siapa yang ingin memimpin ibadah kita? Sepertinya tidak ada yang mau ya. Ya sudah, Ibu yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi, kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Ya, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat penyertaan Bapak. Pada saat ini kami boleh berkumpul di ruangan kelas kami ini Bapak untuk melanjutkan proses pembelajaran kami pada satu hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir prosesnya nanti Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tapi ada baiknya Ibu ingin mengetahui kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Baiklah, tidak ada. Berarti semua hadir ya? Bagus sekali. Nah, sekarang sebelum Ibu memberitahu judul pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kita bernyanyi kembali, yaitu tik 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 bunyi hujan. Kita nyanyikan bersama. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Ada yang tahu maksud kenapa Ibu menyuruh agar kita menyanyikan lagu tersebut? Nah, Ibu akan memberitahu. Karena judul atau topik pembelajaran kita pada satu hari ini yaitu Aku bersyukur akan turunnya hujan. Apa anak-anak? Ya, aku bersyukur akan turunnya hujan. Iya, itu yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oke. Siapa yang sudah pernah melihat hujan yang sangat lebat? Ayo, coba tunjuk tangan. Banyak sekali. Pasti semua sudah pernah melihat hujan? Ya, hujan lebat. Nah, mungkin bukan hanya melihat saja, tetapi kalian juga pernah mandi hujan, kehujanan sampai basah kuyup, ya kan? Sampai dimarahin orang tua karena hujan-hujanan. Nah, pasti. Nah, di sini seperti yang tertera dalam buku kita, di situ ada gambaran seorang anak yang melihat hujan dari sebuah jendela. Ya, dia melihat hujan turun dari langit. Dia menatap dari jendela tersebut. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi kepada kalian. Pada saat hujan, apakah kalian pernah
berkata di dalam hati, "Wah, hujan turun. Saya sangat senang sekali." Sebaliknya, "Ih, kenapa sih hujan turun? Padahal kan aku ingin bermain." Pasti di antara kalian rata-rata pernah merasakan kedua hal tersebut. Iya bukan? Ya, baik. Pasti karena kejadian hujan, mungkin anak-anak ibu sekalian pernah merasakan kedua hal itu, di mana anak-anak merasa senang, terus anak-anak juga merasa sedih juga, ya kan? Namun ibu jelaskan, ketahuilah bahwa hujan turun atau segala sesuatu yang terjadi, termasuk ketika hujan lebat sekalipun, itu sudah diatur oleh Tuhan. Karena yang membuat hujan lebat tersebut adalah Tuhan sendiri. Ya, anak-anak? Baiklah, anak-anak, di buku kita pada halaman 11, di sini kita disuruh untuk membuat pengalaman tersebut. Baik pengalaman sedih, baik pengalaman saat kita senang karena hujan turun. Nah, untuk itu ibu akan memberikan sebuah contoh membuat contoh pengalaman tersebut. Seperti ini. Pada suatu hari, saya dan adik saya hendak pulang ke rumah dari sekolah. Di tengah jalan, hujan turun sangat lebat sekali, sehingga topi, dasi, baju, tas, sepatu, celana semua basah. Sesampai di rumah, ibu terkejut dan segera memandikan saya dan adik saya. Karena apa tadi? Ya, karena hujan tadi, ya. Seperti itulah contoh pengalaman yang akan dibuat nanti, ya, anak-anak. Baiklah. Ibu lanjutkan kembali, di mana kita harus membaca Alkitab, karena Alkitab merupakan salah satu sumber dari materi-materi pendidikan agama Kristen yang akan kita pelajari. Ya, di setiap pelajaran agama itu merupakan bersumber dari ayat Alkitab. Nah, baik anak-anak, di sini ibu mengambil 4 ayat dari Alkitab. Yang pertama, ibu akan membaca dari Ayub. Di sini jelaskan tentang hujan. Ayub 5 yang pertama, ya. Ayub 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Diikuti anak-anak, ya. Terus yang kedua, ibu akan membaca dari Mazmur 74 ayat 14. Di sini ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Engkau di sini berarti dia adalah Tuhan. Ya, di Tuhan. Seperti itu, ya. Terus ayat Alkitab selanjutnya ibu ambil dari Yehezkiel 34 ayat 26 yang mengatakan, Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujan yang membawa berkat, ya. Terus ayat yang terakhir yang ibu ambil yaitu Zakaria 10 ayat 1. Di sini dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan, maka akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Baik, pembacaan firman Tuhan.
Nah, anak-anak, dari pembacaan ayat Alkitab ini, dari ayat yang kita baca tadi, mengajarkan kita untuk mengucapkan syukur dari segala hal. Kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah hujan pun di situ Tuhan ada. Itu akan memberikan salah satu ibu akan memberikan salah satu contoh ya, seperti di sebuah dikatakanlah sebuah desa yang ada kebun di sana. Kebunnya sangat luas sekali, ditanami tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Namun tumbuhan ini harus mengalami perjalanan di mana mereka harus melewati masa kemarau panjang. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman tersebut menjadi kering, tanahnya kering, tandus. Seperti itu ya. Namun suatu ketika hujan turun dan menyirami tumbuhan tersebut, menyirami ladang-ladang tersebut, kebun tersebut, sehingga tanah yang kering tadi menjadi subur kembali. Tumbuh-tumbuhan bertumbuh dan berbuah sangat lebat, ya, sehingga orang-orang bisa memanen hasil dari perkebunan mereka. Itu adalah sebuah contoh keajaiban dari hujan tersebut. Jika tidak ada hujan, maka tumbuhan yang tadi yang di kebun itu yang luas itu akan layu, akan mati. Tidak ada yang bisa dipanen lagi. Seperti itu ya. Nah, dari contoh tadi anak-anak, di situ kita bisa melihat dan mengetahui bahwa Tuhan itu hadir di musim hujan. Tuhan itu hadir di musim hujan. Baiklah, kalian harus belajar mensyukuri akan artinya hujan. Hujan itu merupakan berkat Tuhan. Hujan itu adalah ciptaan Tuhan. Karena dikatakan tadi bahwa Tuhan itu hadir di musim hujan juga ya. Baiklah anak-anak, untuk menutup pertemuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kita menyanyikan kembali sebuah lagu, yaitu Hujan berkat kan tercurah. Kita nyanyikan bersama ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup besar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Oke, kita sudah menyanyikan bahwa Ibu menarik kesimpulan segala apapun yang terjadi, baik itu hujan, baik panas, baik dingin, cuacanya gimana, itu semua adalah berkat Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang hadir di dalam gejala-gejala alam yang terjadi. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang mengatur. Ya, kita tidak perlu takut. Itu semua adalah berkat Tuhan. Kita harus belajar mensyukuri semua anugerah Tuhan ya. Baiklah anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kembali, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami Bapa mengucapkan syukur kepadamu buat segala cinta Tuhan pada satu hari ini. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami Bapa. Kiranya pembelajaran kami menjadi suatu bekal bagi kami untuk masa depan kami. Terpuji termulia nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak,
tugas yang Ibu kasih tadi harus dikerjakan. Minggu depan kita jumpa lagi, tugasnya sudah harus ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Shalom dan selamat siang. Baiklah, demikian pemaparan saya tentang RPP kelas 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.